semuanya, selamat datang di podcast paling gurih, paling nyentil, dan kadang bikin lo kepedesan sendiri. Yes, welcome to Micin Fakta. Di sini kita bakal bahas fakta-fakta yang mungkin pahit, tapi harus lo telan. Karena kadang bukan micin yang bikin lo pusing, tapi sikap manusia yang gak punya rasa empati. Miris banget kan? Nah, topik hari ini satu hal yang katanya udah biasa banget di sekolah, tapi efeknya bisa luka seumur hidup. Ya, bullying. Lo pasti pernah dengar kata itu. Tapi pernah gak sih lo mikir sebenarnya gue korban, pelaku, atau orang yang cuma diam aja? Banyak orang bilang ini tuh cuma candaan, cuma main-main. Tapi banyak juga orang di luar sana ngerasa sedih tiap malam nangis cuma karena satu ejekan yang buat kita tuh biasa aja. Nah guys, sekarang langsung aja kita kenalan sama narasumber keren kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Haryadi, seorang psikolog yang bakal bantu kita pahami gimana bullying bisa berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Halo Bapak Haryadi. Halo. Lalu ada Adik Yunus, sosok yang kuat dan berani berbagi kisahnya sebagai korban bullying. Ceritanya bakal bikin kita lebih sadar dan peduli. Halo Adik Yunus. Halo. Dan guys, sekarang kita punya narasumber yang udah enggak asing lagi buat kita semua. Beliau adalah guru yang jadi saksi langsung dinamika murid di sekolah termasuk soal bullying. Langsung aja kita sambut Bapak Hasan, seorang guru yang bakal sharing pandangan dan peran guru dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan suportif. Halo Bapak Hasan. Halo. Nah guys, di episode kali ini kita bakal kupas bareng-bareng apa sih sebenarnya bullying itu, kenapa masih sering banget terjadi, dan gimana cara kita bisa jadi remaja yang menyedapkan hidup orang, bukan yang ngerusak rasa ya. Yuk duduk santai dan dengerin, siapa tahu hari ini lo sadar lo punya peran lebih besar dari yang lo kira. Oke guys, langsung aja kita mau tanya ke ahlinya dulu nih, bukan Cenayang ya, tapi beliau bisa banget ngebaca kondisi psikologis orang. Kita sambut Bapak Haryadi, sang psikolog andalan, psikolog sekolah dari Pusat Konseling Remaja Bahagia yang sudah sangat berpengalaman menangani berbagai kasus perundungan di kalangan pelajar. Pertama-tama Pak Haryadi, boleh dijelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan bullying dan sejauh mana bullying itu bisa berpengaruh pada kesehatan mental seseorang? Nah, jadi bullying ini tuh adalah suatu tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menyakiti, melukai, dan membuat tidak nyaman seseorang. Nah, bullying itu dapat meninggalkan luka psikologis yang sangat dalam seperti trauma, depresi, perasaan putus asa, dan dalam kasus berat itu dapat menyebabkan pemikiran bunuh diri. Ini jika dibiarkan secara terus-menerus akan berdampak pada kondisi mental dan perkembangan emosional korban. Perlu penanganan serius dan dukungan dari orang sekitar. Wah, dampaknya nggak main-main ya. Mental tuh bukan cuma soal senyum di luar, tapi luka dalam bisa ngendap banget. Kalau menurut sudut pandang Bapak sebagai psikolog, apa yang biasanya menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan bullying? Jadi ada dua faktor yang menyebabkan seseorang atau pelaku melakukan bullying. Faktor pertama itu ada faktor psikologi. Seseorang atau pelaku yang melakukan bullying itu mungkin karena ingin merasa dirinya paling kuat dan berkuasa, kurangnya empati, atau mereka punya masalah emosi seperti agresif dan impulsif. Nah, kadang mereka juga pernah menjadi korban dan melampiaskan luka batin. Bahkan ada yang cuma sekedar cari hiburan. Nah, kalau dari faktor kedua itu adalah faktor sosial dan lingkungan. Seseorang yang melakukan bullying itu mungkin karena tekanan teman, lingkungan yang memaksa kekerasan, kurangnya penguasaan dari guru atau orang tua, atau meniru perilaku kasar dari
tokoh dewasa. Masalah dari rumah, media kekerasan, dan ketimpangan kekuasaan juga berpengaruh. Intinya, bullying itu nggak hanya muncul dari satu masalah, tetapi beragam faktor yang saling berkaitan. Ya ampun guys, ternyata penyebab seseorang melakukan tindakan bullying terhadap orang lain itu banyak ya. Nah sekarang mari kita dengar langsung dari orang yang udah ngerasain. Cerita langsung dari hati, bukan sinetron ya. Ini nyata. Ada Yunus, siswa kelas 10 dari SMA Negeri 5 Matahari, yang hari ini bakal berani membagikan kisahnya sebagai korban bullying. Adik Yunus boleh cerita sedikit, kalau boleh tahu kapan pertama kali adik Yunus mengalami bullying, dan saat itu apa yang adik rasakan? Pertama kali aku ngerasain bullying tuh pas di kelas 10. Awalnya cuma dipanggil nama-nama kayak sampah, beban sekolah, bahkan pernah dibilang anak gagal. Pernah aku disorakin waktu presentasi dilempar kertas, kursiku ditendang dari belakang, sampai aku jatuh hampir ke depan kelas. Aku pulang sekolah rasanya mau ngilang, tapi yang paling parah itu pas di belakang lorong belakang sekolah. Ada yang dorong aku keras dari belakang. Aku jatuh ke lantai dan langsung merasa tangan kiriku sakit banget. Pas dibawa ke UKS dan dicek ke klinis, ternyata pergelangan tanganku retak. Yang bikin nyesek, mereka bilang itu cuma bercanda, nggak sengaja. Selama 2 minggu aku nggak bisa nulis, harus pakai ijin, dan tiap hari ke sekolah aku merasa kayak dipajang, bahan tontonan. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang minta maaf. Ya ampun, dari semua pengalaman itu, hal apa yang sampai sekarang paling membekas buat adik Yunus? Yang paling membekas itu bukan lukanya, tapi rasa takut yang masih ikut sampai hari ini. Tiap aku dengar suara kaki rame dari belakang, aku refleks minggir. Aku masih suka gemeteran kalau berdiri di depan umum. Yang paling sakit itu kata-kata mereka, kamu beban, gak ada gunanya kamu hidup. Kata-kata itu melekat di kepalaku lebih lama dari luka retaknya. Tapi sekarang aku berani cerita, karena aku gak mau ada korban lain diam dan nahan rasa sakit kayak aku dulu. Yunus, kalau dengar lagi, waktu itu apa sih yang kamu lakukan tapi yang kamu dapatkan? Yang paling aku butuhin waktu itu sebenarnya perhatian. Pak, aku cuma pengen ada yang peduli, nanya aku baik-baik aja atau enggak, tapi semuanya diam. Jadi aku merasa sendirian dan enggak penting. Aku juga pengen keadilan, biar mereka yang nyakitin aku ngerti kalau itu enggak benar. Ya ampun guys, dengar cerita kayak gini tuh rasanya pengen untuk peluk ya. Tapi ya tenang, kita peluknya pakai ruang aman dan support. Nah, sekarang mari kita tanya ke orang yang udah ngadapin berbagai tingkah laku anak sekolah setiap hari. Ya, bukan cuma sekedar ngasih tugas, tapi juga jadi garda terdepan dalam mencegah bullying. Kita sambut Bapak Asar, seorang guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 3 Bulan. Aktif sebagai guru penggerak anti bullying di lingkungan sekolah. Nah, sebagai seorang guru yang berada langsung di lingkungan sekolah, bagaimana cara Bapak Asar mengenali adanya kasus bullying di antara siswa? Oke, nah biasanya kita mengenali tanda-tanda bullying yang terjadi pada siswa itu melalui perubahan yang terjadi pada siswa itu sendiri, baik itu perubahan perilaku maupun perubahan dari potensi akademik dan juga prestasi. Kalau dari perubahan perilaku itu kayak siswa tiba-tiba jadi pendiam, murung, suka menyendiri, atau bahkan tidak suka keramaian. Nah, kalau dari segi potensi akademik dan juga prestasi, biasanya nilai siswa itu anjlok atau prestasinya menurun, bahkan siswa ini itu jarang sekolah gitu. Nah, selain itu kita juga dapat biasanya aduan dari cerita teman-teman sekelasnya atau kita pantau langsung interaksi mereka.
Jadi, guru itu sebenarnya harus peka dan aktif memperhatikan siswa, bukan hanya terfokus pada pelajaran sekolah. Pak, menurut sebagai korban bullying, aku sering merasa sendirian dan nggak tahu harus lapor ke siapa. Menurut Bapak, apa sih yang bisa guru lakukan biar kami para siswa lebih aman dan berani berbicara? Terima kasih sudah berani berbagi. Perasaan seperti itu sangat valid dan kamu nggak sendirian. Sebagai seorang guru, ada beberapa hal penting yang bisa dan seharusnya dilakukan untuk membuat siswa merasa aman dan berani bicara atau berani speak up tentang masalah bullying ini. Pertama, bangun kepercayaan siswa. Tunjukkan bahwa guru itu peduli dan bisa dipercaya. Kedua, sediakan ruang aman seperti kotak curhat atau waktu khusus untuk siswa. Ketiga, tanggapi serius. Jangan remehkan laporan bullying. Keempat, libatkan semua pihak seperti guru BK, wali kelas, dan terutama orang tua. Terakhir, ajarkan empati dan keberanian. Buat siswa bisa saling menghargai dan berani membela teman. Nah, itu menurut perspektif saya sebagai seorang guru. Saya mau nanya juga nih sama Bapak Haryadi, seorang psikolog yang tentunya sudah lama berkarir. Sebenarnya apa peran guru dalam mengatasi dan juga mencegah kasus perundungan atau bullying yang terjadi di sekolah? Jadi guru itu memiliki peran yang sangat krusial dalam mencegah bullying di lingkungan sekolah. Nah, peran ini itu mencakup berbagai aspek, mulai dari menciptakan iklim kelas yang positif hingga mengintegrasi langsung ketika bullying ini terjadi. Oke guys, sebelum penutupan, mari kita minta dari masing-masing narasumber untuk menyampaikan satu pesan buat para pendengar kita di luar sana. Nah, sekarang kita minta dari Ade Yunus untuk menyampaikan pesan buat para pendengar kita. Untuk kamu yang pernah terluka karena bully, percayalah, luka itu tidak menentukan siapa dirimu. Kamu kuat, kamu berharga, dan kamu pantas mendapatkan hidup yang penuh kasih dan dukungan. Jangan pernah takut untuk berbicara dan mencari bantuan. Kamu tidak sendiri dan harapan itu selalu ada. Nah, sekarang mari kita dengar dari Bapak Asar. Pesan ini saya sampaikan untuk semua guru dimanapun berada. Sebagai seorang guru, tugas kita bukan hanya sebagai pendidik, bukan hanya sebagai seorang pengajar, tetapi kita juga memiliki tugas sebagai penjaga rasa aman di lingkungan sekolah. Mari kita terus membuka mata, telinga, dan juga hati terhadap tanda-tanda bullying yang terjadi di sekolah. Satu tindakan kecil yang terjadi pada hari ini bisa menjadi perubahan yang besar bagi masa depan anak-anak kita. Bersama kita bisa mendidik, membimbing, dan juga menjadikan siswa yang bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar, tetapi juga punya rasa empati terhadap sesama. Oke guys, dan terakhir mari kita dengar dari Bapak Haryadi. Suaramu berharga, jangan sendiri. Mari hindari bullying bersama. Wah, lengkap banget ya pembahasan hari ini, mulai dari sisi psikolog, korban, sampai peran guru. Jadi ingat guys, stop bullying, karena itu bukan cuma tugas satu orang, tapi tugas kita semua. Apalagi anak-anak micin kayak kita harus lebih peka, bukan malah nyinyir ya. Semoga dengan podcast ini kita bakal lebih peduli, lebih peka, dan berani speak up buat diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih udah dengerin podcast Micin Fakta, podcast yang pedas, gurih, dan penuh makna. Gue Liana, pamit dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa jaga sikap, jaga mental, dan jaga hati. Berani bicara.